Selamat datang di channel KSC. Di sini kalian bisa membahas segala sesuatu tentang sepatu. Oke, balik lagi dengan KSC. Oke, kali ini kita bakal membahas tentang apa ya? Membahas tentang keresahan di mana bagaimana sih daya tahan leather paint di bahan-bahan sepatu leather tentu saja. Nah, di sini nanti akan ada dibagi di beberapa poin pembahasan, di mana poin pembahasan itu dirangkum dari semua pertanyaan-pertanyaan coloris yang sudah officer kami terima. Nah, bagaimana untuk pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya langsung saja disimak. Untuk poin yang pertama adalah nggak pakai preparer crack atau enggak. Nah, di sini kita tekankan lagi ya. Kalau preparer itu adalah dasar atau pondasi yang sangat penting bagi teman-teman yang melakukan custom atau repaint di bahan leather, kulit sintetis dan kawan-kawannya yang kami rekomendasikan di postingan kami yang lalu. Akun officer kami selalu mengingatkan bahan-bahan apa saja yang selalu direkomendasikan untuk diaplikasikan di cat leather ini. Nah, preparer itu kita ingatkan fungsinya untuk membuka pori-pori. Membuka pori-pori pada bahan yang akan dicat menggunakan leather paint. Untuk kalau nggak pakai preparer gimana, ya konsekuensinya adalah catnya itu nggak nempel, Kak. Jadi itu membuka pori-pori biar cat atau leather paintnya itu masuk ke dalam gitu. Lalu untuk poin yang kedua. Poin yang kedua ini adalah kalau nggak pakai finisher gimana? Nah, aku jelasin di sini finisher itu fungsinya adalah menguatkan cat lalu membuat efek glossy. Nah, kalau nggak pakai finisher gimana? Itu sama aja kayak nggak pakai preparer sebenarnya. Jadi ya catnya itu ketahanannya akan berkurang. Nah, kalau teman-teman udah pakai preparer lalu dicat tapi nggak pakai finisher gimana? Ya itu bisa dibilang ketahanannya di angka mungkin 50% ya, kayak nggak sempurna gitu loh. Jadi finisher ini tugasnya itu untuk menyempurnakan dari preparer, habis itu dicat, habis itu finisher. Jadi prosesnya emang begitu. Tapi itu ada pengecualian untuk leather paint doff, dimana leather paint doff itu dia kesannya ya doff ya, warna doff. Nah, kalau dikasih finisher dia bakal jadi glossy. Nah, spesialnya leather paint doff ini kita tidak perlu memakai finisher untuk finishing dari leather paint doff karena nanti bakal merusak ciri khas doff ya, begitu. Lalu untuk poin yang ketiga itu ada sebenarnya ada 2 poin tapi jadiin satu ya. Nah, itu ada kalau udah keduanya ketahanannya gimana, lalu kuat berapa lama. Nah, kalau udah keduanya, di sini yang dilakukan itu hanya tinggal bagaimana proses merawat dari si sepatunya itu. Nah, apa yang dimaksud proses merawat? Proses merawat itu mulai dari pencucian, bahkan atau pengeringan itu juga penting. Mulai dari pencucian, pengeringan, penyimpanan itu semua penting. Untuk pencucian, di sini kami tidak merekomendasikan mencuci menggunakan deterjen. Dikarenakan ini produk KSC, maka kami juga punya cleaner, di mana itu sabun khusus untuk sepatu. Kalau menggunakan deterjen, efek yang akan terjadi adalah warna bisa memudar. Lalu untuk proses pengeringan, kami rekomendasikan jangan pernah memakai sinar matahari langsung. Sinar matahari langsung membuat warna juga menjadi pudar. Akan tapi berbeda kelakuan dengan jika menyimpan di ruangan yang terang saja, maksudnya ruangan terbuka seperti di ruang tamu atau mungkin di dapur kalau punya 2 dapur, yang dapur clean sama dapur kotor. Yang jelas jangan menyimpan juga di tempat-tempat yang lembab seperti pojokan kamar mandi atau depan tempat mencuci dan lain-lainnya. Lalu untuk ketahanan yang kuat berapa lama? Kuat berapa lama itu berbanding lurus dengan teknik penyimpanan sebenarnya ya. Jadi kalau mau dibilang lama, ya tergantung teman-teman colors nyimpennya gimana. Kalau teman-teman colors mencintai sepatu teman-teman dengan baik, maka otomatis ketahanannya akan lama. Tapi misalnya teman-teman suka nih, sayang sama sepatu, udah dirawat dengan baik, dipakainya buat sepak bola yang tarkam, buat menjelajah di hutan liar, ya mohon maaf Pak, itu sepatu baret semua nanti Pak, gitu. Jadi harus aman semuanya ya. Semuanya harus dicintai dengan sepenuh hati, penyimpanan, pengeringan, pencucian, dan jangan lupa itu ya tentang sabun. At least kalaupun tidak punya sabun cleaner KSC, yang penting jangan menggunakan sabun deterjen. Karena sabun deterjen efeknya itu bisa bikin warnanya itu pudar gitu Pak.
Ya, poin keempat atau bisa dibilang poin terakhir. Poin terakhir di sini adalah bahan yang kurang direkomendasikan. Nah, kita sudah pernah bikin postingan tentang bahan yang kurang direkomendasikan. Nah, untuk bahan yang kurang direkomendasikan dari kita adalah ada dua yang akan saya sebut. Nomor satunya ada berbahan vinyl. Sepatu berbahan vinyl ini contohnya di sepatu Dr. Martin. Di sepatu Dr. Martin ini dengan ciri khas sepatu yang sangat mengkilap itu biasanya itu dari vinyl. Nah, bukannya tidak bisa, cuman daya tahannya tidak sebagus atau tidak selama dari bahan-bahan yang kami rekomendasikan. Lalu ada juga di bahan plastik. Bahan plastik atau sepatu-sepatu yang mempunyai lapisan plastik itu juga tidak kami rekomendasikan. Dikarenakan cat di bahan plastik itu ya mau tidak mau akan gampang crack. Karena plastik sendiri yang sifatnya sangat-sangat fleksibel, apalagi teksturnya mirip-mirip dengan vinyl. Jadi bukan tidak bisa lagi, bisa. Cuman ya itu tadi, daya tahannya tidak selama dibandingkan dengan bahan-bahan yang kami rekomendasikan. Begitu. Nah, sudah itu tadi aja permasalahan-permasalahan yang dialami oleh netizen dari KSJ Official. Nah, jika ada yang kurang, silahkan tanya-tanya lagi aja. Nanti officer kami akan menjawabnya dengan baik. Lalu jika banyak pertanyaan yang tidak terjawab atau banyak variasi pertanyaan, maka akan kami bikinkan video lagi. Nah, untuk diingat lagi, ketahanan di sini teman-teman coloris harus memulainya dengan proses yang benar, mulai dari preparer, finisher, pengeringan, penyimpanan, pencucian, dan lain-lainnya itu semua harus benar. Jangan sampai ada yang terlewat atau salah proses, seperti tidak sengaja menjemur sepatu secara langsung atau tidak sengaja lupa memakai preparer dan segala macamnya, itu pasti akan mempengaruhi ketahanan. Lalu penyimpanan juga harus diperhatikan karena penyimpan di tempat yang lembab itu akan menimbulkan jamur. Dan jangan lupa memperhatikan bahan-bahan yang diaplikasikan di sepatu kalian. Bahan-bahan yang kami rekomendasikan sudah ada semua di postingan. Lalu yang tidak direkomendasikan mohon diingat, yaitu ciri khasnya dengan bahan yang sangat mengkilap. Itu ciri khas dari vinyl. Lalu bahan-bahan dengan ciri khas seperti plastik itu juga tidak kami rekomendasikan. Untuk semua artikel, semua promo, semua produk terbaru dan kawan-kawannya dan katalog bisa dilihat di website kami di KSJ Official. Ya sudah, Jeremy Teti akan pergi dari sini dan salam coloris.